Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang revolusi Perancis. Saya Isnani Robiatun Aulia dan di sebelah kanan saya Minyaman Anggrani dan di sebelah kiri saya Askia Agnia. bagian pertama yaitu latar belakang yang akan dijelaskan oleh Askia Agnia. Revolusi Perancis merupakan suatu proses perubahan yang terjadi pada tahun 1798 sampai 1871. Revolusi Perancis disebut juga Revolusi Juli karena meletusnya pada bulan Juli, tepatnya pada tanggal 14 Juli 1789. Revolusi Perancis muncul sebagai reaksi terhadap kekuasaan raja yang sewenang-wenang atau absolut. Para pelaku revolusi ini adalah kaum borjuis atau golongan masyarakat kota yang ingin menggantikan peranan kaum rohaniawan dan kaum bangsawan dalam pemerintahan. Latar belakang revolusi Prancis. Perhatikan pada gambar Raja Louis di samping. Raja Louis merupakan salah satu pemimpin Prancis yang menerapkan sistem pemerintah absolut. Sebelum revolusi Prancis, masyarakat Prancis dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu rohaniawan golongan 1, kaum bangsawan golongan 2, dan rakyat jelata golongan 3. Rakyat Prancis hidup dalam penderitaan karena harus membayar pajak yang tinggi. Rakyat juga diwajibkan membayar utang negara yang sangat besar. Pada masa itu, anggaran keluarga raja disamakan dengan anggaran negara. Akibatnya, Prancis mengalami pembekakan anggaran keuangan dan memiliki banyak utang. Keuangan Prancis semakin mengalami defisit ketika Prancis memberikan bantuan untuk kaum kolonis di Amerika dalam revolusi Amerika. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya hanya rakyat yang dibebani pajak. Bahkan, raja menyelewengkan hasil pajak untuk membiayai kehidupan keluarga raja. Beberapa filsuf yang muncul pada masa ini sebagai berikut. Yang pertama, Montesquieu. Ia menulis buku berjudul L'Esprit des Lois atau Jiwa Undang-Undang. Dalam buku tersebut, Montesquieu menjelaskan kekuasaan negara dibagi menjadi 3 kekuasaan, yaitu trias politika, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua, Voltaire. Ia mengancam peraturan negara. Ia menyatakan bahwa pemerintahan Raja Louis bukan pemerintahan demokratis, melainkan pemerintahan absolut. Yang ketiga, J. Rousseau. Ia menganjurkan agar Prancis melaksanakan sistem pemerintahan demokrasi. Oleh karena itu, J. Rousseau dianggap sebagai bapak demokrasi. Bagian kedua yaitu proses revolusi Perancis yang akan dijelaskan oleh saya, Isnani Robiatun Aulia. Pada tanggal 5 Mei 1789, Raja Louis memanggil Etats Generaux untuk mengadakan sidang. Sidang Etats Generaux diadakan untuk membahas masalah keuangan negara yang semakin parah. Dalam sidang ini, golongan 1 dan 2 menghendaki agar pemungutan suara tiap-tiap golongan. Akan tetapi, golongan 3 menghendaki agar pemungutan suara dilakukan secara individual. Perbedaan pendapat dalam sidang memicu perselisihan antar golongan. Akibatnya, golongan 3 diusir dari tempat sidang pertemuan oleh Raja Louis. Pada tanggal 17 Juni 1789, golongan 3 membentuk Dewan Nasional atau National Assembly. Pembentukan Dewan Nasional dianggap sebagai langkah awal dimulainya revolusi Prancis. Pada tanggal 20 Juni 1789, Dewan Nasional mengadakan sidang untuk menyusun Undang-Undang Dasar Prancis. Penyusunan Undang-Undang Dasar dianggap mengancam kedudukan raja. Oleh karena itu, Raja Louis mengerahkan sekira 20.000 pasukan untuk membubarkan sidang tersebut. Tindakan Raja Louis menimbulkan kemarahan rakyat Prancis. Pada tanggal 14 Juli 1789, rakyat menyerbu penjara Bastille. Pada tanggal 4 Agustus 1789, sebagian besar golongan bangsawan dan pendeta bergabung dalam Dewan Nasional. Bahkan golongan bangsawan dan pendeta bersedia melepas hak istimewa yang dimiliki. Peristiwa ini menandai berakhirnya sistem feodal di Prancis. Pada tanggal 27 Agustus 1789, Dewan Nasional berhasil mengumumkan Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
atau Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Hak Warga Negara. Isi deklarasi tersebut sebagai berikut. A. Setiap manusia memiliki hak yang sama di hadapan Tuhan dan di negara merdeka. Kedua, sikap manusia memiliki hak-hak asasi yang tidak dapat dihapus oleh siapapun. Perubahan pemerintah Perancis setelah Raja Louis sebagai berikut. Pemerintahan monarki konstitusional pada tahun 1789 sampai 1793. Kedua, pemerintahan konvensi nasional pada tahun 1793 sampai 1794. Ketiga, pemerintahan direktori atau direktorat pada tahun 1795 sampai 1799. Keempat, pemerintahan konsulat pada tahun 1799 sampai 1804. Kelima, pemerintahan kaisar pada 1804 sampai 1815. Keenam, pemerintahan reaksioner pada tahun 1815 sampai 1848. Bagian ketiga yaitu pengaruh revolusi Perancis yang akan dijelaskan oleh Ninyoman Anggreni. Revolusi Prancis berdasarkan Undang-Undang Konstitusi nomor 2000 sampai 1964. Tanggal 2 Oktober 2000 Presiden Prancis dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun. Pelaksanaan pemilih presiden secara langsung menunjukkan penerapan sistem demokrasi dalam pemerintahan Prancis. Liberalisme seperti yang terdapat dalam semboyan revolusi Prancis yaitu liberat, égalité, fraternité, kebebasan, persamaan, persaudaraan, juga turut menggenggam ke berbagai negara Eropa dalam dunia. Semboyan ini membangkitkan semangat untuk melawan segala bentuk abolisme. Bahkan keberhasilan revolusi Prancis dalam menumbangkan kekuasaan raja yang sewenang-wenang telah meyakinkan rakyat bahwa apabila terjadi ketidakadilan, rakyat dapat bereaksi secara revolusioner. Revolusi Prancis juga menyebabkan terjadinya perubahan fundamental dalam kehidupan sosial masyarakat. Perubahan tersebut antara lain penghapusan feodalisme, pembentukan susunan masyarakat baru, yaitu petani, buruh, golongan pertengahan dan kapitalis. Muncul bangsawan baru dalam masyarakat, bukan berdasarkan keturunan melainkan berdasarkan jasa pada negara, serta pendidikan dan pengajaran merata untuk semua lapisan masyarakat. Perubahan sosial seperti ini juga terjadi di beberapa negara lain di Eropa. Sekian penjelasan dari kelompok 3 yaitu Revolusi Prancis. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.